Yang pertama brosur di halaman pertama Ustaz tentang kata musbil. Ini musbil itu artinya secara bahasa dan secara istilah apa Ustaz? Jadi musbil itu orang yang memakai pakaian yang menyeret jalan. Sabil itu kan jalan, toh. Musbil orang yang memakai pakaian yang menyeret-nyeret jalan, artinya sampai lembreh gitu loh, rengseh tanah. Apalagi? Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa perbedaan antara isbal dan izar Ustadz? Jadi isbal tadi kan, orang yang memakai pakaian sampai jalan, isbal, sampai ceret di bawah tanah, itu orangnya disebut musbil. Ya, kalau izar itu pakaiannya. Sudah saya katakan kan, orang yang biasa, kalau di sini kan orang tidak memakai biasa pakaian isbal, pakaian izar. Kalau orang sudah melaksanakan memakai pakaian ikhram atau ibadah haji memakai pakaian ikhram itu ada dua helai kan. Yang satu dipakai di bawah, sarungan. Nah, itu izar. Yang diselempangkan di atas namanya rida. Jadi kalau mau dikiaskan, izar itu bisa diartikan sarung. Jadi orang yang memakai kain ikhram yang di bawah itu namanya izar. Jadi kalau kamu memakai kain dibut-butke dinggo sarungan itu ya izar. Jadi boleh dikatakan izar itu sarung gitulah. Nah, sarung yang dipakai pakaian sampai di bawah mata kaki sampai nyeret tanah lah. Nah, itu isbalnya itu. Orangnya yang memakai sarung sampai nyeret tanah itu disebut musbil. Apalagi? Hadis pertama di halaman pertama. Ani ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala'a. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Apa yang dimaksud dengan Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, Ustaz? Ya, maksudnya menunjukkan kebencian. Melihat aja enggak mau. Kalau kamu tidak suka sesuatu kan ya tidak mau melihat kan. Tapi Allah tidak mau melihat itu maksudnya tidak suka gitu loh. Sesuatu yang tidak disukai tentu nggak suka melihat. Kalau saudara suka melihat, ya melihat itu berarti suka, saudara. Nah, Allah tidak suka melihat orang yang suka memakai pakaian sampai nyeret-nyeret tanah karena sombong. Dan itu biasanya dipakai pada zaman itu para bangsawan, para raja. Ya, para raja. Nah, memakai pakaian tidak sampai hanya di mata kaki atau di atas, sampai tanah. Kadang-kala malah ada kok yang sampai karena nyeretnya terlalu panjang, itu ada yang membawakan. Pernah lihat? Digandeng melaku, ada tukang orang yang tugasnya nyangking ke kain raja tadi, kalau sampai nyeret tanah dia yang membawakan. Nyangking gue melaku, nanti kalau udah berhenti mau duduk baru diletakkan lagi. Pernah lihat di mana? Ya? Nah, di TV itu sering jadi. Apalagi kalau saudara masih ingat raja istrinya raja Inggris, mahkota raja Inggris, Lady Diana itu, ingat nggak itu? Seran Jagong tahu waktu itu?
Waktu dia di Diana jadi manten itu kan jagung, saudara. Pakaian yang dipakai itu sampai lebih berapa meter gitu. Nah ini waktu jalan ada yang tukang bawakan itu. Ini kalau mau duduk, baru diletakkan lagi. Nah orang memakai pakaian begitu tuh, Allah tidak suka karena kesombongannya. Lihat aja gak suka, wong berjalan saja ada yang buruh tukang gawak kayak gitu kok. Kalau tidak dibawakan itu nggak bisa jalan dia. Apalagi jak balapan Melayu gitu. Nah, pada umat Islam kan, waktu itu kan terus tangkas-tangkas. Apalagi zaman itu perang itu memakai senjatanya panah, tombak, pedang, kendaraannya kuda. Kalau pakainya nyerimpeti gitu bagaimana? Ya, kan tidak bisa lincah nanti. Jadi maka Allah tidak suka. Dan biasa memakai pakaian semacam itu diiringi kesombongan. Sombong itu kata Nabi, batorul haq wa ghamtun nas. Jadi merasa lebih. Dia memakai pakaian semacam itu merasa lebih, menampakkan kelebihannya karena saya keturunan bangsawan atau saya seorang raja. Saya grup bangsawan. Kalau dalam bahasa Indonesia kasta, ini kasta. Yang paling tinggi kasta apa? Kalau dalam Hindu yang paling tinggi kasta Brahmana. Gitu. Kalau negeri Arab sana katanya yang paling tinggi itu Sayyid. Sayyid. Asegaf. Ya, Asegaf. Kalau segaf itu golongan tertinggi. Nah dalam Islam nggak ada gitu-gitu itu. Tadi ada suatu riwayat kan, ada seorang raja mau masuk Islam. Nah, dia biasa memakai pakaian izar itu sampai nyeret tanah itu. Ya, dia disambut dengan baik di Madinah sampai tinggal di Madinah sampai masanya ibadah haji. Nah saat itu dia tawaf keliling Ka'bah berserta orang banyak. Karena dia raja, akhirnya tawaf bersama orang banyak, izarnya, pakaiannya tadi, karena nyeret tanah, kepidak. Bincang orang biasa, marah dia, pukul sampai tulang hidungnya patah, pecah lah. Nah, itu diajukan ke pengadilan pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi. Raja tadi ditanya, apa yang menyebabkan kamu memukul orang ini sampai hidungnya pecah? Dia ceritakan, ya karena dia menginjak kain saya. Sudah mengakui toh, mengakui kalau dia memukul, sebab mukul karena kain izarnya tadi kepidak, diinjak. Oh ya, kamu sudah mengakui. Sekarang pilih salah satu. Kamu minta maaf kepada orang ini atau kamu dipukul seperti yang kamu pukul itu. Dikisos. Loh, saya seorang raja. Bagaimana rakyat jelata bisa memukul saya? Ya rakyat jelata menginjak kainnya raja. Dipukul itu wajar gitu loh bagi mereka. Umar mengatakan, kamu sudah Islam, dia Islam, orang Islam. Islam itu menyamakan kamu berdua. Tidak ada soal Islam ini raja, Islam rakyat jelata, enggak ada. Islam itu sama. Tidak ada yang mulia dalam pandangan Islam, yang mulia itu bukan raja dan rakyat. Yang mulia di sisi Allah adalah karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu jadi orang Islam itu, tidak ada raja lebih mulia daripada rakyat. Tidak ada. Presiden lebih mulia daripada rakyat, tidak ada. Kamu jadi presiden yang ngangkat siapa? Siapa? Rakyat. Ya toh? Ketika kamu mau jadi presiden kan kesana kemari cari dukungan rakyat. Nah, setelah didukung betul jadi. Jadi presiden jangan merasa lebih daripada rakyatnya. Andai kata rakyat tidak mendukung kamu, kamu tidak jadi presiden. Maka antara
rakyat dan presiden saling membutuhkan. Rakyat butuh presiden, presiden butuh rakyat menurut aturan main sendiri-sendiri. Kewajibannya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kamu sebagai rakyat ya wajib taat kepada presidennya selama benar. Kamu sebagai presiden mempunyai kewajiban memimpin rakyatmu ke jalan yang benar. Itu mempunyai kewajiban. Justru dikatakan oleh Rasulullah, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Orang pemimpin, presiden, raja dan sebagainya itu pemimpin. Itu digambarkan oleh Rasul seperti penggembala. Nanti kamu akan dimintai pertanggungan jawabmu di hadapan Allah. Bagaimana? Hasil penggembalaanmu bagaimana? Kamu gembala kemana? Kamu arahkan kemana? Nah itu dimintai pertanggungan jawab. Maka yang mulia siapa? Orang yang mulia menurut pandangan Allah, kalau sudah sama-sama Islam itu sama. Kemuliaannya hanya ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalaupun kamu presiden, kalau kamu sholat misalnya, makmumnya tukang kebun. Ya, atau cleaning service istana, dadi imam sholat, presidennya makmum. Kalau imam dah ngabani Allah Akbar, presiden ya harus mau. Kalau imamnya belum ngabani bangkit, jangan mendahului. Wah saya presiden kok. Iya kalau kamu mendahului, sholatmu mendahului makmum, mendahului imamnya, kamu walaupun presiden bangkit dari kubur nanti kepalamu menjadi kepala khimar. Jadi nggak ada. Kalau presiden kamu jadi makmum sholat ya harus taat. Aturannya sendiri-sendiri. Nah itulah, maka raja tadi karena disamakan, wah saya rasa kalau saya sudah menjadi orang Islam itu akan jadi orang yang mulia. Betul Nabi mengatakan, kamu jadi orang mulia. Kalau kamu tadi dari raja kafir sekarang menjadi Islam, kamu mulia. Ya, dimuliakan oleh Allah. Kalau kamu jadi raja, walaupun raja kamu kafir, bukan orang yang mulia. Derajatmu menurut pandangan Allah itu ulaika kal an'am balhum adol. Lebih rendah daripada binatang, walaupun kamu raja gitu. Ya, di sisi Allah lebih rendah dari binatang. Tapi kalau kamu menjadi orang yang beriman, kamu mulia di mata rakyatmu, mulia di mata Allah. Gitu. Lah sekarang kamu sudah jadi orang Islam, sama, tidak ada perbedaan, ya, karena kamu memukul rakyat, ya, karena diinjak tadi dalam Islam ada namanya hukum kisos. Hukum kisos itu hukum balas yang setimpal. Maka kamu pilih, kamu minta maaf pada rakyat ini karena menginjaknya juga tidak sengaja, ya, atau kamu menerima hukuman yang sama, dipukul sampai hidungmu pecah. Nah, dia kaget, masa rakyat jelata bisa memukul saya? Ya Islam begitu aturannya. Hukum dalam Islam itu berlaku kepada siapa saja. Bukan kata orang banyak, bukan hukum seperti peso. Tajamnya hanya ke bawah. Kalau ke bawah rakyat kecil, wah, landepe sing dicake. Mereka kebelah tenan wong nganggo peso landep kok itu. Tapi nek dipake ning dhuwur, lah punggungnya peso itu yang tajam itu yang di bawahnya, di atasnya tumpul. Tumpul. Maka hukum berlaku hanya terhadap rakyat kecil. Dalam Islam tidak. Hukum jadi panglima betul. Walaupun kamu raja, salah ya, hukum. Kamu raja mencuri, ya potong tanganmu. Ya kan? Ora sing dipotong mung rakyat kecil nek raja. Nah, ditutup ndak. Nah, ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak diatur secara Islam dengan betul-betul. Nah, maka setelah itu raja tadi, ya sudah kalau begitu saya minta waktu.
Jangan sekarang. Saya berpikir minta waktu besok pagi saya akan memberi jawaban kan itu singkatnya. Nah sudah. Ya boleh toh menunda sidang kan boleh. Minta waktu ya boleh. Ternyata malam hari keluar tanpa pamit. Keluar dari Madinah beserta pengiringnya keluar. Dah keluar dari Madinah murtad lagi, jadi kafir lagi gitu loh. Ya, begitulah indahnya Islam. Maka negara kalau diatur dengan cara Islam mesti sejahtera. Cara Islam betul loh. Karena Islam tidak membeda-bedakan kok. Tidak membeda-bedakan. Hukum ya berlaku sama-sama jalankan. Karena hukum itu untuk negara, ya siapapun warga negara itu terkena hukum. Dah. Apalagi? Brosur halaman 3 di hadis kedua. An Abi Hurairah qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawadda fadhahaba fatawadda summa jaa summa qala idhab fatawadda faqala lahu rajulun ya Rasulullah malaka amartahu an yatawadda summa sakata anhu qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada suatu waktu ada seseorang sholat dengan kain izarnya sampai di bawah mata kakinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah dan berwudulah. Ia pun pergi dan berwudu. Kemudian ia datang. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, pergilah dan berwudulah. Maka ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menyuruh orang itu melakukan wudu, kemudian engkau diamkan? Beliau bersabda, karena ia sholat dengan memakai kain izarnya sampai di bawah mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang memakai kain izarnya sampai di bawah mata kaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, apakah kalau kita akan sholat, kita harus melinting celana kita dahulu? Maksud sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang memakai izar sampai di bawah mata kaki itu bagaimana Ustaz? Innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Ya, musbil yang kamu tanyakan tadi musbil kan. Jadi sebenarnya Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang memakai izarnya sampai di bawah mata kaki. Jadi musbil itu orang yang memakai izar sampai di bawah mata kaki. Izar, bukan celana. Kalau celana itu apa? Celana itu sirwalun, itu izarun. Ya, kalau dikiaskan izar itu sarung. Sarung karo celana beda enggak? Nah maka saya katakan sampai hari ini saya belum menemukan hadis yang mengatakan sirwal. Nah kalau izar, namanya sarung. Atau kalau zaman Rasulullah biasa pakaian orang-orang Arab itu memakai jubah panjang gitu kan, jubah panjang, gamis lah. Nah sehingga kainnya kalau raja-raja tadi sampai kainnya tadi sampai di bawah mata kaki, sampai nyeret tanah malah. Nah, itu. Dan biasa pakaian orang-orang Arab kebiasaannya memang memakai izar, kain begitu. Nah celana kan yo kain. Ya celana yo kain. Kain serbet itu yo kain. Ya, tapi
celana itu kain, tapi kalau sudah jadi celana ada namanya sendiri, namanya apa? Sirwal. Baju ini ya kain, kalau sudah jadi baju namanya lain lagi. Jadi ada nama. Maka di dalam hadis-hadis itu banyak menggunakan kata izar. Izar itu sarung lah kalau mau dikiaskan. Lah sarung kok nganti kerangsah di bawah mata kaki ya mlaku mewe ya rekoso to. Ya ndak? Coba sarung bawah mata kaki sampai nyeret tanah, mlaku rak keserimpet-serimpet. Padahal saat itu kendaraannya apa? Unta, kuda. Coba kowe nganggo sarung numpak kuda ngono piye? Arep munggah ra kon bukake kancane. Dengan celana lain. Namun kalau ada saudara-saudara yang memahami izar itu celana, ya silahkan. Nek arep salat nglinting katok, ya silahkan nglintingen. Tapi jangan mengatakan ngelinting celana itu sunnah Nabi. Nabi nggak pernah mau sholat ngelintingi katok itu nggak pernah, belum pernah ada riwayat. Golek riwayat enek orang. Ya, wong Nabi nganggo celana seperti kita ini aja nggak. Kemana-mana pakai celana seperti kita itu nggak ada riwayatnya Nabi. Ya, mesti pakai izar itu tadi. Jadi memang pakaian adat di sana begitu. Abu Jahal pakaiannya ya ngono. Abu Lahab pakaiannya ya gitu. Ya. Paus itu pakaiannya ya ngono. Ngerti paus enggak? Kowe tahu ngerti paus mlaku-mlaku nganggo celana. Paus sih pakaiannya pakai jubah. Mung bedane nek paus ya nganggo kopiah cilik nemplik ning dhuwur. Nek bapak-bapak pakai kopiah putih seperti itu. Nek kopiah paus luwih cilik neh. Ning jubahe ya tekan ngisor gitu loh. Paus. Pastor ya begitu. Pastor itu pakai gamis itu, pakai gamis. Jadi nek celana enggak ada orang sholat ada hukumnya nginting celana, ada petunjuknya itu saya belum pernah tahu hadisnya. Kalau orang praktek begitu saya banyak lihat. Ini nek hadisnya ora ketemu. Wong sholat iki nganggo pet diwalik wae neng kok. Pernah lihat enggak? Pet tentara kuwi rak anune sing nggo tutup bathuke ning ngarep ngono ne gandeng sholat diwalik yang buri. Sebab sholat itu ada yang mengatakan seolah-olah wajib pakai tutup kepala. Rambutnya ndak ngelewer. Ya. Nah, mula gandeng tutupnya kepala topi tentara kuwi pet itu. Ana di sujud tak ora kena itu. Dipakai sujud kan enggak bisa. Maka supaya bisa sujud diwalik. Katanya dilinting, topinya diwalik. Arep ngadep Allah. Padahal ngadep bupati gitu aja enggak berani loh dia. Ya, panggil bupati, panggil camat, apalagi presiden. Kamu pakai topi diwalik, katanya dilinting loh, berani masuk istana. Masuk rumahnya presiden berani. Tapi kalau masuk rumah Allah, banyak orang uwel-uwelan kayak itu banyak. Izarnya di suwel kayak nganti bodi itu kan dhuwur. Kok melorot suwel kene sehingga dhuwur nganti ngincing ngisor. Nah, suwelane ning dhuwur. Gek itu harap ngadep Allah. Padahal ada perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Berhiaslah kamu kalau kamu mau masuk masjid, mau sholat itu pakai pakaian yang bagus, berhias. Ya, lama izare sarunge we ora disetuti arep mlotok suwel kene, arep mlotok suwel kene. Gek kaose mburi gambar wong melet. Iya dah. Gambar wong melet itu ora genah pokoke. Itulah maka orang Islam itu katanya itu bagus, katanya indah, pakai etika, pakai estetika, ning prakteknya wong Islam sendiri ndak karuan. Ndak karuan. Mula nyebeli dadi wong Islam. Gagah-gagah wong neng gereja timbang wong neng masjid. Iya apa ya? Itu ngomong kenyataan bukan ngomong kosong.
Malah ono kok sholat ning masjid nganggo kasing letak kok. Nganggo sport itu loh. Ya dah. Itu namanya orang tidak ngajeni, tidak bersyukur. Nah ini rak sah. Yang ngomong sah siapa? Ada perintahnya kalau kamu mau sholat ke masjid itu khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Berhiaslah kamu pakai pakaian yang indah yang baik kalau kamu mau pergi ke masjid. Pergi masjid itu mau apa? Mau sholat mau kenduren? Masjid itu mesti punya sholat. Hayyalah sholat, sholat. Orang kok arep yang kendurenan gawa malah kendurane luwih rapi timbang ning masjid. Nah. Coba kamu rasakan sendiri coba. Sholat ning masjid atau wis apik-apik wis dilinting, topine diwalik, kaose gambar macam-macam. Sholat Allahu Akbar. Terus makmum sing ning burine mbok peleti ngono. Ya kan mengganggu orang di belakangnya. Arep ra ndelok piye wong ning ngarepe. Begitu takbiratul ihram nanti kan digelok terus nanti sambil lihat ya lihat wong ning ngarepe. Mengganggu orang salat itu. Maka ngono kuwi nek dikandani ya angel. Lho aja ngaji ning ente apa-apa ra entuk. Dibenerke apa-apa ra entuk iki piye. Coba rasakno dhewe, kamu dipanggil Pak Camat wae ning kecamatan, mesti nganggo sepatu, nganggo klambi sing apik, topine ya dibenake gitu ta. Nah, gitu. Lah kok areng masjid hayalah sholat mau berabat-berabat nyaut sarung karung nggo kalung. Terus tungkan kono wah nganggone selak komat tadi buat. Udah. Sandal jepit tur selen. Ya alesane ya nek masjid apik-apik ya ilang kok. Kuwi mau ngalesan. Alasan. Supaya tidak hilang ya bisa dijaga kalau kamu mau tertib bisa. Ya kan? Bahwa plastik seperti di sini itu plastik diadai lah nanti pas sholat. Nah, malah kan nek tinggal sutrah toh. Nek nggo sutrah di depannya itu. Atau dititipkan di masjid umumnya kan ada penitipan sepatu, penitipan sandal, itu ada. Dipakai kalau ke masjid pakai sandal silakan ning aja nganggo pakaian sak-sake gitu loh. Menghadap Allah. Sedang Allah itu yang memberi pakaian Allah. Kamu bisa beli baju baik kan Allah. Nah kok bareng ngadep Allah nganggo baju sak-sake. Apa Allah enggak tahu kalau habis saya beri baju baru tadi Allah enggak tahu toh. Nah, ini jadi orang etok-etok padahal Allah mengatakan fa amma bi nikmati rabbika. Hadis kalau diberi nikmat oleh Allah ketokno. Mereka kok ben tak saat gue sportnya Gusti Allah biar tahu saya enggak punya baju sok ben diweine apa gitu. Ya. Pakai baju yang baik. Baik tidak mesti harus baru, yang penting sopan gitu loh. Mau menghadap Allah tuh pakai baju yang sopan, ya, yang baik. Masa ngadep Allah sak-sake itu. Ya, apalagi? Dari hadis tersebut, apakah berarti ketika kita sholat harus memakai izar atau sarung di atas mata kaki, Ustaz? Tidak harus, ya dah. Yang penting di situ sholat itu menutup aurat, pakai izar boleh, pakai celana boleh. Gitu. Kalau pakai izar jangan sampai ngelembeh di bawah mata kaki. Itu kalau kamu memahami hadis itu saja. Kalau memahami hadis yang lain tadi, memakai kain, memakai izar sampai di bawah mata kaki tidak boleh. Allah tidak melihat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak disukai Allah itu kalau karena apa? Sombong. Kalau tidak sombong tidak. Coba dibaca itu tentang riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq itu coba halaman berapa tadi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Man jarra saubahu khuyala'a lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin ya Rasulullah, inna ahada siqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Rawal Bukhari. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihatnya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kain izar saya selalu turun sampai di bawah mata kaki, kecuali apabila saya sangat berhati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Hadis Al-Bukhari. Paham nggak ini? Hadis ini diriwayatkan Bukhari, tidak diragukan kesohihannya. Abu Bakar itu sahabat setia Nabi dan beliau juga mertuanya Nabi. Ya, apa karena mertua tuh ada prioritas begitu? Ya, enggak. Abu Bakar berdasarkan hadis tadi, ya, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak mau melihatnya. Tadi sudah ditanyakan, tidak mau melihat artinya tidak suka, benci. Melihat saja enggak sudi Allah. Benci pada orang yang memakai pakaian nyeret sampai menyeret karena sombong. Ya. Terus Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kain izar saya, kain sarungnya atau izarnya, atau kain yang dipakai ubet-ubetan di bawah, ya, selalu turun sampai di bawah mata kaki. Selalu turun sampai di bawah mata kaki. Berarti bisa terjadi di waktu sholat, bisa terjadi tidak di waktu sholat, karena selalu turun, ya, sampai di bawah mata kaki, kecuali apabila saya sangat berhati-hati. Ya, jadi saya tuh sarung saya selalu motrok sampai di bawah mata kaki ya Rasulullah, kecuali kalau saya sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati maksudnya sebelum pakai tadi kalau kita ya biasa memakai apa? Pakai apa? Benora motroi pakai apa? Pakai setut, pakai sabuk. Jadi kalau saya sangat hati-hati sebelum saya pakai, saya ikat kenceng sekali mungkin tidak sampai lorot lagi, tidak sampai bawah mata kaki. Ya, maka Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kain saya itu selalu sampai melotrok sampai di bawah mata kaki. Kecuali kalau saya sangat hati-hati itu bisa tidak sampai mata kaki. Padahal Nabi mengatakan siapa yang kainnya melorot sampai di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak sudi melihatnya. Abu Bakar usul, ya Rasulullah, kain saya selalu turun sampai di bawah mata kaki, kecuali kalau saya sangat hati-hati itu bisa tidak sampai di mata kaki. Lah mestinya jawabnya Nabi gimana mestinya? Kalau memang sampai di bawah mata kaki itu haram, dibenci Allah, sedangkan kamu hati-hati supaya tidak sampai di bawah mata kaki bisa, kenapa kamu tidak hati-hati? Mestinya kan gitu jawabnya. Kecuali kalau saya sangat hati-hati, kemudian jawabnya Nabi, ya hati-hatilah. Jangan sampai melotot sampai di bawah mata kaki. Mestinya kan gitu. Tapi jawab Nabi tidak begitu. Jawabnya Nabi, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ya. Berarti kain izar sampai melorot sampai di bawah mata kaki, kalau tidak karena sombong berarti bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Karena jawabnya Nabi kepada Abu Bakar tadi,
setelah Abu Bakar kecuali apabila saya sangat hati-hati. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Jadi kain izarmu melotrok sampai di bawah mata kaki itu tidak apa-apa karena kamu tidak termasuk melakukan begitu karena tidak termasuk sombong. Jadi yang dilarang ini kain sampai di bawah mata kaki atau karena sombongnya? Sombongnya. Yang dilarang itu karena sombong. Sekalipun kainmu sampai di atas mata kaki karena sombong juga tidak boleh. Ya toh? Kain saya, izar saya sampai di atas mata kaki. Terus merasa lebih baik, lebih mulia, lebih sunnah daripada yang lain. Terus menganggap yang tidak begitu haram, yang tidak begitu dosa, yang tidak begitu salah. Merasa benar sendiri, lah itu sombong. Maka sekalipun kainmu sampai di atas mata kaki karena diiringi dengan sombong, itu yang dilarang. Sebaliknya, sekalipun kainmu sampai di bawah mata kaki, kalau tidak karena sombong, tidak apa-apa. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri seperti itu. Kalau belajar itu yang lengkap. Jangan punya hadis siji, Allah tidak melihat, ku dalilnya ngendi-ngendi. Barang hadisnya Abu Bakar piye iki? Ada Abu Bakar ini mertuanya Nabi, apa terus kamu jawab, itu kan Abu Bakar. Itu mertua Nabi mesti dapat prioritas. Dapat dispensasi apa begitu? Islam nggak ada dispensasinya. Sekalipun anak Nabi durhaka kepada Allah ya masuk neraka. Sekalipun bapaknya Nabi karena dia durhaka kepada nabinya masuk neraka. Siapa itu? Bapaknya Nabi masuk neraka itu siapa? Ibrahim. Bapaknya Nabi itu. Anaknya sebagai Nabi tidak bisa menolong bapaknya. Kalau anak Nabi masuk neraka siapa? Anaknya Nabi Nuh. Istri Nabi juga istrinya Nabi Nuh. Istri Nabi Lut itu masuk neraka semua. Nabinya masuk surga. Tidak ada kok istri Nabi itu, anak Nabi, istri Nabi terus diprioritaskan. Enggak. Tidak ada. Sama. Islam itu tidak ada prioritas-prioritasan. Man amila sholihan fali nafsihi wa man nasa faliha. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sekalipun kamu anak gali, anak penjahat, anak perampok, anak orang musyrik, kalau kamu orang baik, kamu dapat pahala kebaikan. Wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat jelek, berbuat dosa ya untuk diri sendiri. Sekalipun kamu istrinya Nabi. Karena kalau istrinya Nabi berbuat durhaka, nanti nabinya masuk surga atau istrinya nunut bojone yang swarga. Dalam Islam enggak ada kalimat swarga nunut neraka katut, itu enggak ada. Ya, maka adanya man amila sholihan fali nafsihi wa man asaf 'alaiha. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri, siapa berbuat jelek untuk dirinya sendiri, laki atau perempuan sama. Ya, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Siapa beramal soleh dan dia orang mukmin, sedangkan dia orang mukmin baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Dia akan diberi kehidupan yang baik yaitu di surga nanti, laki atau perempuan. Kalau dia beriman dan beramal soleh, maka wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembira orang beriman dan beramal soleh. Apa dia laki atau perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh, beri kabar gembira, surga tempatnya. Tidak lihat itu anaknya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa, tidak lihat. Yang penting imanmu, amal solehmu yang bisa membawa kamu ke surga itu. Bukan karena dikatrol oleh anakmu. Anakmu Nabi bukan. Ya, lain di dunia ini ya. Kalau dunia lain. Kalau bapakmu ya, seorang pembesar di negeri ini, wah mungkin kamu dapat prioritas. Fasilitas kendaraan,
Ya, fasilitas apa sajalah, pekerjaan mungkin dapat. Di sini kalau di hadapan Allah menghadap hakim yang maha adil, diadili amalnya masing-masing, tidak ada hubungannya dengan amal orang lain. Ya itu ya. Jadi tekanannya di sini tidak boleh memakai izar, kain sampai di bawah mata kaki itu kalau diiringi dengan rasa sombong. Dia merasa orang kaya, maka pakaiannya sampai berlebihan. Ya sebenarnya sampai menyeret-nyeret tanah karena menunjukkan ini orang kaya. Nah, orang melarat kan kainnya cupet gitu kan. Nah, sehingga seolah-olah kalau dia bisa lebih itu merasa lebih mulia daripada yang lain. Nah, merasa lebih dari yang lain hanya karena pakaian, itulah sombong. Orang tidak boleh merasa lebih sesama muslim, apalagi tidak boleh merasa lebih, kecuali kalau ada kelebihan takwa. Maka orang muslim sesama muslim, karena tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang, sesama muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sama muslim haram darahnya, haram kehormatannya, menginjak-injak, menghina, meremehkan orang muslim, menganggap dirinya lebih mulia, yang lain rendah, haram hukumnya. Ya. Nah kalau dengan orang kafir harus merasa lebih, saya lebih mulia daripada orang kafir, itu boleh. Kalau dia seorang raja tapi dia kafir, dikatakan oleh Allah, orang kafir itu makannya saja seperti makannya binatang. Coba dibaca surat Muhammad ayat 12 itu. Seperti binatang. Kedudukannya di dunia ini, ya dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am balhum adol, lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak sekalipun dia raja. Maka orang muslim jangan merasa lebih hina. Ada orang kafir hanya dia kaya, mobilnya lebih baik daripada mobilnya orang muslim, pakaiannya lebih baik, pakaian nanti jadi gombal, mobil mewah jadi barang rongsok. Ya, apalagi yang dindel-dindel ke. Ya, di hadapan Allah, summa ma'wahum jahannam. Ya, biar dia bersenang-senang. Maka orang muslim dilarang la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ya, wa bi'sal masir. Ya. Hai orang yang beriman, kamu jangan terperdaya, jangan kepingin, jangan terpikut, jangan tertarik kebebasan orang kafir hidup di dunia ini. Hanya sukanya berfoya-foya sana sini, keluar masuk kafe, keluar mendem, masuk mendem, makan, ini aja sak karpe bebas itulah. Ya, mata ungkoli dia memang hidup di dunia itu untuk seneng-seneng. Biar dinikmati kesenangan di dunia ini sedikit mata ungkolil, sedikit sementara. Setelah tinggalkan dunia ini, summa ma'wahum jahannam. Dia akan masuk, dipaksa masuk jahannam. Jahannam itu tempat-tempat yang paling buruk, tempat untuk kembali, tempat untuk beristirahat, tempat untuk menetap yang paling buruk. Maka orang mukmin jangan terpedaya. Nah itu, karena orang kafir itu, ya, seperti itu nanti akhirnya. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin harus merasa mulia, lebih mulia dari orang kafir. Apapun status kita di dunia ini. Ya, kalau kita sebagai orang mukmin, perasaan dalam diri harus merasa mulia daripada orang kafir, itu harus tertanam. Jangan merasa hina dari orang kafir. Ya dibaca. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum.
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan mereka dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Ya, itu perhatikan. Orang kafir itu tempat senang-senangnya di dunia ini. Makannya seperti makannya binatang. Orang kok makan dedak, makan rumput. Ya, bukan itu. Ya, maksudnya tanpa mengenal apa? Halal dan haram. Asal dia ada selera ingin makan, makan. Tidak ngerti ini halal atau haram. Kadang-kala makan, tidak tahu ini punyaan siapa, punyanya miliknya sendiri atau bukan, pokoknya kepengen makan, makan. Sampai Allah mengatakan makannya seperti makannya binatang. Hidupnya hanya untuk senang-senang di dunia. Setelah itu, nanti masuk jahanam. Maka dikatakan di dunia itu mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit karena memang orang hidup di dunia itu hanya sebentar. Berapa lama tak orang hidup di dunia ini? Berapa lama? Andai kata orang hidup 100 tahun umpamanya. 100 tahun itu kalau dibandingkan kehidupan di akhirat sangat sedikit. Karena satu hari di akhirat nanti kalau dibandingkan perhitungan waktu di dunia ini, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ada orang hidup sehari di dunia ini. 100 tahun itu belum ada setengah hari. Di akhirat itu satu hari, perhitungan dunia ini 1000 tahun. Nah, Nabi Nuh tuh kalau hidupnya dihitung di hari hampir satu hari. Karena hidupnya di dunia ini 950 tahun Nabi Nuh. Sekarang ada orang hidup 950 tahun. Wis ra iso obah. Wong 130 tahun wis ndak bisa jalan, ndak bisa obah, ndak bisa apa-apa kok. Sing diarep-arep mung mati wae. Kalau ada orang mati ngitung-ngitung, kancaku wis entek kabeh. Ya, ada orang sugih itu kan ngitung kancane entek karyaku tok. Nanti kalau ada cucunya yang mati nangis kok ora aku sik. Kok tidak saya dulu. Jadi menunjukkan hidup itu ya, hidup itu lama-lama bosen. Memang dunia tidak ada tempat yang tidak boseni. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, dah mesti bosan lama-lama hidup di dunia ini. Sekarang itu malah tidak sampai usia tua. Anak-anak masih muda-muda udah bosan hidup. Terus minum oplosan itu kan hidupnya bosan sudah. Hidup kok enggak, gini enggak senang, itu enggak senang, bosan. Udah minum oplosan udah. Nah, mati udah selesai. Dikiranya setelah selesai menghilangkan kebosanan. Wah, di sana akan lebih sengsara lagi, bosan yang tidak akan terobati. Kalau bosan di dunia itu masih ada obatnya. Mengapa kamu hidup bosan? Ini enggak senang, hatiku gundah, gelisah. Oh lah, kamu enggak tahu obatnya. Obati dengan Quran. Quran itu tombol bosan. Quran itu tombol bingung. Quran itu tombol judek. Asyifa 5 bisyudur. Hatimu yang sumpek-sumpek, judek-judek itu obatono nganggo Quran. Obati pakai Quran, bukan kalau Quran ini dibakar terus di abune dikokke ngene terus diminum. Itu tambah watuk memang kok. Berarti Quran itu maksudnya hidupnya diatur cara Quran. Tidak ada orang putus asa kalau hidup dipindah dengan Al-Quran, tidak ada putus asa. Karena dikatakan oleh Allah, oleh Al-Quran, orang yang putus asa itu kecuali orang kafir. Tidak ada orang putus asa bagi orang iman, yang putus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Orang kafir tidak tahu tujuan hidup, ini keturutan, ini lama, yang keturutan saja bingung, judek, bosen, apalagi yang apa-apa tidak pernah keturutan. Nah, maka bosan. Ya, bosan, ada kepengen mati, ada yang anjlok dari loteng, lantai 4, lantai 5, anjlok.
Ada lagi yang nyoba, ya, nabrak kereta api itu Pak coba-coba. Ada lagi yang jalan singkat yaitu minum minuman oplosan. Itu orang yang sudah bosan-bosan hidup itu. Judek karena. Tapi orang yang mengerti tuntunan yang benar, dibina dengan Al-Quran, hatinya selalu tentram. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa kamu banyak zikrullah, ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Zikir yang paling baik ialah sholat. Aqimus sholah li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku Allah. Maka orang sholat tidak boleh putus asa. Kalau sholat kok judek putus asa, sholatnya mesti belum jejak gitu. Sholatnya mesti belum benar. Kalau sholatnya sudah betul, tegak sebagaimana fungsi sholat, tidak akan hidup bosan itu gak akan. Karena jalan keluar dari kebosanan selalu ada saja. Janji Allah tidak pernah meleset. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang betul-betul ingin menempuh jalan Allah mesti akan dibentangkan, bisa dilalui. Nah, kalau orang sampai judek bosan itu Pak direnung. Apa sebabnya kok sampai hidup kok bingung? Sampai hidup kok tidak tentram? Sampai hidup kok gundah gelisah? Itu pasti a'radha an dzikri. Pasti menyimpang dari peringatan Allah. Karena Allah sudah membuat ketentuan, waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tidak mengikuti peringatan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, pasti bakal menemui kesempitan hidup. Kegelisahan, kesusahan, kejudekan, kebingungan, itu pasti menyimpang dari aturan Allah. Kalau menurut aturan Allah, tidak akan mengalami yang seperti itu. Kembali pada pertanyaan ini, sehingga yang dilarang memakai kain sampai di bawah mata kaki itu kalau diiringi kesombongan. Kalau memakai kain sampai di bawah mata kaki tidak karena sombong, tidak yang dimaksud oleh hadis ini. Maka hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan memakai kain sampai di bawah mata kaki karena sombong. Itu. Kalau tadi ada hadis-hadis yang menerangkan di bawah mata kaki sifatnya umum. Sifatnya umum. Nah, ada yang diterangkan khususnya, yaitu khusus yang dilarang itu karena sombong. Sehingga kalau memakai bukan karena sombong, tidak mengapa. Jadi dalil itu ada dalil am, ada dalil khos. Dalil yang sifatnya umum, kalau ada yang dalil yang menerangkan tentang kekhususan, yang dipakai yang khusus. Ada lagi yang disebut dalam buku tadi, dalil yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Ya. Kalau ada dalil mutlak, ada dalil yang muqayyad, yang dipakai yang muqayyad. Ya. Dalil sifatnya umum atau am, ada dalil khas yang dipakai yang khusus. Suatu contoh, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir. Diharamkan, ya, bangkai, darah, daging babi, ya, darah itu sifatnya umum, maka orang tidak bisa memakan darah sifatnya umum, darah yang diterangkan ayat itu umum, tapi ada dalil yang khusus. Yang diharam itu damam masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Sehingga kalau ada darah yang masih bercampur bercampur dengan daging, dengan limpa, dengan hati ketika binatang disembelih itu, sapi, kambing, itu kan masih ada. Kalau kamu ngeleti untuk mau dipakai korban itu dikeleti dan sebagainya, ada darah-darah yang masih bercampur dengan daging.
ada yang bercampur dengan hati, ada bercampur dengan limpa. Nah itu tidak haram karena tidak mengalir. Yang diharamkan darah yang mengalir itu artinya darah yang mengalir ketika disembelih. Autama maksudnya ketika darah di binatang disembelih, darahnya mengalir lah. Yang mengalir itu yang haram. Itu pun masih dibelokkan. Yang mengalir kan yang haram. Kalau sudah tidak mengalir kan tidak haram. Mulai diadai digoreng dadi saren wis ora haram. Karena itu tidak mengalir. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ngura iki malah dipotong loh. MTN nerangke saren itu halal. Yang hati-hatinya bosok-bosok iki ngono kuwi. Hatinya bosok, mengambil keterangan dipotong-potong. Karena ada kenyataan betul. Ya. Lu pernah waktu ngaji masih di SMA ada pertanyaan di Ahad pagi ini. Ya, dan bertanya, ada orang yang dipandang tokoh-tokoh agama, adakan pertemuan, ya kok suguhane saren. Nah ada seorang pemuda yang tahu katanya dengar-dengar saren itu haram. Tanya pada yang dipandang tokoh agama, Pak, katanya saren itu haram lah kok dipakai untuk suguhan. Waktu itu katanya jawabnya, yang haram itu darah yang mengalir. Saren itu tidak mengalir, berarti halal. Oh begitu ya. Nah ini, maka itu. Maka Nabi pernah mengatakan saya katakan hatinya bosok. Karena Nabi mengatakan, ada orang yang hanya pandai berbicara kalau di atas mimbar. Di atas mimbar pidatonya, bicaranya baik. Tapi kalau di bawah mimbar hatinya bosok, lebih bosok daripada bangkai, kata Nabi begitu. Busuk, hatinya busuk lebih busuk daripada bangkai. Apa yang diucapkan baik tadi diingkari dalam kenyataannya. Dia suka menipu, suka bohong, mengotori agama. Ya, memutarbalikkan keterangan yang mestinya tahu. Untuk tokoh agama mestinya tahu toh. Ya bener kamu tunjukkan nek saren itu ora mengalir wis mbok pangan kok ngalir. Kan saren itu darah diadai ketika dibelah, ketika mengalir itu diwadahi. Terus konon kabarnya terus digoreng, dadi jendel, dadi saren terus kamu makan. Kok mengalir? Ya mengalir ke mulutmu itu. Padahal yang dimaksud haram yaitu darah yang keluar ketika disembelih, damam masfuhan. Ya berarti damam masfuhan itu merupakan dalil khusus. Jadi semua darah yang ada pada binatang itu tidak semuanya haram, yang haram hanya darah yang mengalir ketika disembelih. Adapun sisa-sisa yang mengalir tadi masih bercampur dengan limpa, bercampur dengan hati, bercampur dengan daging. Kalau kita nyacah-nyacah daging untuk bagian korban kan masih ada bercak-bercak darahnya. Itu tidak haram. Ini juga begitu. Ya. Yang memakai kain sampai di bawah mata kaki, Allah tidak mau melihat. Siapa yang menyeret kain izarnya sampai di bawah mata kaki, finnar, masuk neraka. Itu semua dalil-dalilnya banyak. Tetapi ada yang menerangkan kalau kain sampai di bawah mata kaki itu karena sombong. Terbukti Abu Bakar As-Siddiq memakai kain selalu melorot sampai di bawah mata kaki. Setelah disampaikan kepada Nabi, kamu tidak apa-apa karena kamu melakukan begitu bukan karena kesombongan. Hadisnya riwayat Bukhari. Semua ahli hadis mengatakan Bukhari itu hadis yang di antara perawi-perawi hadis itu yang paling kuat itu riwayatnya Bukhari. Terus nanti Muslim, apalagi kalau diriwayatkan Bukhari Muslim itu udah kuat banget gitu. Nah, ini diriwayatkan Bukhari begitu. Namun demikian, kami tidak
menyalahkan, tidak menganggap salah. Bagi orang yang menganggap seperti itu, pokoknya kain sampai di bawah mata kaki itu haram, nanti tidak dilihat oleh Allah, berpandangan seperti itu silahkan. Jangan memakai kain di bawah mata kaki. Tapi yang berpaham seperti hadis ini, saya memakai di bawah mata kaki, kalau tidak saya karena sombong, tidak apa-apa, jangan salah menyalahkan. Jangan yang memakai kain di bawah mata kaki merasa lebih baik, itu merendahkan yang tidak di bawah mata kaki, atau sebaliknya, yang memakai di atas mata kaki seolah yang paling benar, yang memakai di bawah mata kaki itu yang salah. Finar, jangan seperti itu. Kalau begitu nanti jatuh kepada kesombongan. Apakah kamu kainmu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Kalau diiringi kesombongan, baik di bawah mata kaki atau di atas mata kaki, karena sombong, yang dilarang sombongnya itu. Ini saya keluarkan brosur hari ini tentang ini, karena ternyata pengajian di akad pagi sering timbul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Karena kamu melihat mungkin loh di MTL, Ustadz barang kok celananya tidak cingkrang. Wah, daripada ditanya-tanyakan, bukan ngawur, kami pun pakai dalil. Dalilnya yang saya keluarkan pagi ini. Terus saya iringi, ini pakai jenggot juga ini. Sebab biasanya cingkrang itu gandengannya karo jenggot biasanya. Saya banyak saya dikritiki. Di SMS, di bagaimana menurut sunnah wong ustadz ora jenggoten? Nah, ndak sunnah. Nah, bukan saya tidak pakai alasan. Ini sekarang dibaca, mari hadis tentang jenggot. Apa tujuannya jenggot itu? Ayo dibaca. Jangan merasa yang jenggoten ahli surga, yang tidak jenggoten calon neraka-neraka. Tidak ada berita dalam Quran atau hadis yang menerangkan bahwa beri kabar gembira orang yang masuk surga yang jenggotnya panjang, itu enggak ada. Yang ada itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Surga dibuat oleh Allah itu uiddat lil muttaqin. Sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan disediakan untuk orang-orang yang berjenggot, itu bukan. Nah, sekarang jenggot dan tidak jenggot bagaimana? Maka dibaca aja hadisnya ini. Saya tidak benci kepada orang jenggoten, tidak. Hanya kamu juga jangan membenci saya yang tidak jenggoten. Ya, sebab benci membenci sesama muslim itu haram hukumnya. Maka kalau kita doa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, mohon kepada Allah jangan sampai ada ghil, ganjilan-ganjilan di hati kita sesama orang mukmin, jangan sampai ada ganjilan hati yang tidak baik, rasa-rasa atau menganggap itu rendah, remeh, hanya karena cingkrang, karena jenggot, ya jangan. Ya udah, nanti urusan itu lana amaluna walakum malu. Nanti Allah yang akan menilai apakah kamu, apakah saya. Wala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci, dirimu benar sendiri. Huwa a'lamu bimani taqwa. Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Nah, maka dibaca mari. Tentang jenggot. Hukum-hukum agama yang disyariatkan kepada kita, ada yang tidak diterangkan sebabnya dan ada pula yang diterangkan atau dijelaskan sebabnya. Hukum-hukum yang tidak diterangkan sebabnya oleh Allah atau Rasulnya tidak boleh kita gugurkan dengan sebab-sebab buatan kita sendiri, seperti daging babi. Menurut dokter, padanya ada suatu jenis cacing yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Cacing ini tidak bisa mati, melainkan dengan panas 70 derajat. Maka untuk mendapatkan panas 70 derajat ke dalam daging itu, perlu dimasak dengan panas 90 derajat. Anggapan haramnya daging babi disebabkan oleh adanya cacing ini merupakan pemikiran atau buatan manusia yang tidak berdasarkan alasan agama.
Oleh karena itu, walaupun kita masak sampai hangus pun, makan daging babi itu tidak bisa menjadi halal. Adapun tentang memelihara jenggot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya, yaitu supaya berbeda dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang majusi. Di dalam hadis disebutkan sebagai berikut. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa'ish syawaribi wa i'fa'il lihyati. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyuruh supaya mencukur kumis dan memelihara jenggot. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 222. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhakus syawariba wa a'ful lihya. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 56. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzzus syawariba wa arhul liha khaliful majusa. Rawal Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumismu dan biarkanlah jenggotmu, hendaklah kalian menyelisih kaum majusi. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 222. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina wafirul liha wa ahfur syawariba. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah kalian menyelisih kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 56. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikina ahwus syawariba wa auful liha. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menyelisih kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 222. Penjelasan. Dalam hadis-hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya menyelisihi kaum majusi dan musyrikin tentang jenggot, yaitu hendaklah kita panjangkan jenggot dan mencukur kumis, karena kaum majusi dan kaum musyrikin itu tidak memelihara jenggot tetapi memelihara kumis. Jadi yang diperlukan dalam hal ini adalah perbedaan antara orang Islam dengan orang Majusi dan musyrikin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Majusi dan musyrikin memakai pakaian yang sama dengan kaum muslimin. Perbedaan kaum muslimin dengan mereka itu tidak tampak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya memelihara jenggot dan mencukur kumis agar ada perbedaan. Maka sekarang kalau kita bisa mengadakan perbedaan antara kaum muslimin dengan yang lainnya dengan sesuatu cara, maka tidak ada halangan tentang mencukur jenggot. Bahkan jenggot tidak berguna kalau tidak menjadi pembeda. Sebagaimana sebagian dari orang-orang India yang kafir berjenggot dan bersurban. Yang Islam pun juga begitu. Dan seperti sebagian dari orang-orang di negeri Cina yang kafir, mereka memakai jenggot. Maka kalau orang Islam juga berjenggot, maka hal itu tidak menjadikan pembeda. Wallahu a'lam. Paham enggak? Jadi Nabi memerintahkan orang Islam supaya menyukur kumis, memelihara jenggot, karena umumnya pada waktu itu, ya orang-orang Arab sana, orang Yahudi, orang Muslimin, orang Majusi, pakaiannya sama. Maka saya katakan,
Abu Jahal itu pakainya ya pakai gamis, pakai jubah gitu. Memang itu pakaian adat Arab kan begitu. Ya adat Arab. Orang Majusi ya begitu. Orang musyrikin ya seperti itu. Pakaiannya sama orang musyrikin. Ya. Hanya orang Arab itu umumnya kan berbulu pada mukanya, jenggot, ya kumis, ya pada jenggotnya orang menggon jenggot ngon janggut sini, jenggotnya malah dari gudeg ini tekan ini. Seperti orang kita juga ada Pak Lamin dari Pacitan tuh, yang pernah ke sini dulu. Wih, ini guandeng ini tekan nganti cangkeme ra ketok. Itu. Gitu ada. Nah, kalau orang Majusi, orang musyrikin, jenggotnya yang dicukur, berarti ketok kumisnya. Nah, untuk membedakan itu, Nabi memerintahkan biar beda, karena sekitar lalu pakaiannya podo, jenggotnya raine kabeh podo, nek rati. Nah, untuk membedakan itu, ya mereka menyukur jenggot, kita sekarang piara jenggot. Cukurnya kumisnya nggak ketok, oke, kumisnya hilang, jenggotnya, oh gitu wong Islam. Nanti kumisnya ide, jenggotnya tidak ada, oh itu orang Majusi, orang musyrikin. Jadi jenggot itu hanya untuk membedakan antara orang musyrikin dan orang Islam di saat itu. Maka boleh, kalau itu untuk pembeda, boleh, tidak apa-apa. Mengadakan gerakan lain ya boleh untuk pembeda. Tapi bukan hukum mutlak. Ya. Nah sekarang ini, tadi diterangkan kalau orang India, orang kafir pun pakai serban. Pernah ke India? Nah, orang kafir yang di Indonesia, karena tahu yang metungan TV itu, siapa itu? Pak Dillon itu siapa? Pernah lihat? Dillon itu loh, yang ahli pertanian apa-apa, sering metu TV itu orang India, selalu memakai apa? Sorban, sama luar ikal. Kalau di sini seperti Muhtar Abalin itu loh, itu Muhtar Abalin. Dulu anggota dewan dari PBB, sekarang pindah ke Golkar itu loh. Muhtar Abalin. Itu selalu pakai ini. Itu orang Islam itu. Ya, jenggotan juga kumisan, itu orang Islam. Kalau Dillon itu orang India, dia pakai surban di kepalanya itu, jenggotan, kumisan. Sepintas lalu kalau pakai itu nek wong Jawa itu haji itu kan itu. Pak Haji Dillon. Padahal itu bukan haji. Itu kalau orang India, orang Sikh. Orang Sikh itu artinya orang aliran kepercayaan. Orang Sikh itu pakai itu terus pakai sorban. Untuk tentara pakai baret aja nggak mau kok di sana itu ya pakai itu kalau mau keyakinannya seperti itu. Ya. Naik kendaraan nganggo helm ra gelem ra sedeng helmnya. Selalu pakai ubel-ubel itu. Nah, itu dihormati keyakinan seperti itu. Dan orang-orang Sikh di sana kebanyakan penguasa ekonomi, orang-orang kaya yang pakai ubel-ubel seperti haji itu, ya. Makanya ya kadang kalau jubah itu jenggotan, kumisan. Kalau orang Indonesia melihat sepintas lalu dia dianggapnya itu haji. Ada itu orang India. Orang kepercayaan, aliran kepercayaan. Yang di Indonesia sering muncul kalau membahas pertanian, tampaknya dia ahli pertanian. Nah, itu yang jenggotan, Cina-Cina itu jenggotnya panjang-panjang. Dulu di Indonesia tukang sonji itu umumnya ya jenggotan. Ya, dukun-dukun itu jenggotan umumnya. Jadi kalau kita sekarang di sini membedakan wong jenggotan mesti wong Islam, di Indonesia belum tentu. Wong jenggotan mesti wong Islam belum tentu. Orang pakai kumis mesti wong musyrik belum tentu. Banyak orang jenggotan orang musyrik. Orang yang pakai kumis orang Islam banyak.
Maka fungsi jenggot tadi Nabi menyarankan itu untuk membedakan saja. Nah kalau ternyata memakai tidak ada bedanya, ya tidak ada gunanya. Untuk dunia pembeda kok tidak ada bedanya. Apa saudara yakin kalau orang di Indonesia wong jenggotan terus langsung karena saudara yakin karena jenggotan terus ketemu assalamualaikum, terus disalami, wong Islam ini tiba-tiba tidak, nah belum tentu. Maka hal yang seperti itu kita harus tahu permasalahannya. Jadi jangan sampai itu terus ditetapkan suatu hukum. Kalau hukum buatan manusia tidak bisa membuat hukum buatan Allah. Kalau ketetapan Allah mutlak. Tapi hanya ketetapan manusia tidak boleh. Seperti orang yang saudara-saudara kita yang jenggotan, terus pakaiannya itu jubahnya setengah, celana cingkrang. Itu apa Nabi dulu memakai seperti itu? Ya, kalau saudara sering pergi ke negeri Arab, orang Arab biasanya memakai jubah panjang begitu. Sak yang kecil-kecil pakai. Nah kalau saudara pergi ke India, ke Pakistan, itu pakaian seperti itu. Jadi pakaiannya orang India itu. Bahkan orang Pakistan kebanyakan seperti itu. Saya pernah ke sana. Sana itu pakai walaupun pakai celana pendek itu enggak ada. Wong tukang batu aja ya pakai celana di bawah lutut itu loh, pakai itu bajunya ya gini. Dah. Nah, tukang kayu. Tukang batu. Nah, itu pakaiannya seperti itu. Ya. Yang ini seolah ciri khas Islam, bukan seperti itu. Itu pakaian adat mereka. Terus kalau dia orang Pakistan biasanya pakai rompi, pakai jaket seperti rompi begitu, walaupun bajunya gamisnya panjang, pakai rompi nemlik begitu kan. Nah, kalau orang Indonesia pakai gitu nggak pantas, adatnya tidak seperti itu. Namun demikian, yang mempunyai keyakinan seperti itu, jenggot seolah itu, silakan, tidak ada larangan. Pakai jenggot ya tidak dilarang, ya. Tidak jenggotan, ya tidak apa-apa. Tadi tujuannya untuk membedakan saja. Nah maka dari itu, jangan kita umat Islam terjebak pada urusan-urusan yang tidak begitu penting. Wong Islamis, ya, orang kafir sudah sampai bulan sana, kene mau rebutan jenggot, katok jenggot, katok. Tak cingkrang jenggot, katok cingkrang jenggot. Orang sudah sampai di angkasa luar, kene mau udek-udekan jenggot karo celana saja. Ya. Tinggalkan hal yang seperti itu. Yang suka pakai jenggot silahkan pakai jenggot. Orang yang jenggotan banyak tidak dilarang. Dulu ketua cabang Wanayasa namanya Pak Katugianto itu. Sudah pernah, Allah maghfirlahu warhamu, dia sudah meninggal. Kalau orang melihat itu seperti Usama bin Laden, jenggotnya panjang. Ya, di sini masih ada Agung Rahmat itu. Agung Rahmat tahu orang mana? Tasik Madu itu, jenggotnya panjang tapi radiatur. Ya. Tidak teratur itu semeruwut tuh. Di sini satpam kita ya ada Baryanto tuh. Jenggotnya putih kabeh ya radiatur. Coba, dulu ada jenggotnya apa dibiarkan. Tadi hadisnya kan dibiarkan. Dibiarkan tuh sak tukule sak karepe. Jadi dulu itu ndak ada indahnya sama sekali wong sak. Dibiarkan ya aja terus ora di toto, motong jenggot itu boleh ben rapi, bagus gitu. Nabi itu jenggotan panjang. Ya, tapi diatur, pakai sisir juga kok malah disisiri barang. Jenggotmu ora mbok uyek-uyek ditokne wae. Nek wudu karena jenggotnya panjang digini biar airnya biar rata masuk ke tempat. Ini ora dijenggoti, mulo terus tukule jebreng-jebreng ndak karuan itu.
Itu pun di MTA tidak dilarang. Andai kata mau mengatur lebih baik gitu loh. Coba kan ya sering ngilau tuh. Kalau ngaca itu ada doa Allahumma anta hasan ta khalqi. Ya Allah engkau yang membaguskan rupaku ini. Fahsin khuluqi, baguskanlah akhlakku. Coba nek ngoco tuh, Allah yang membaguskan aku. Wah, ning kurang rapi jenggotku tak toton. Nek mbok gitu. Bagus mung dadi jenggote ora teratur, dadi ketok ora bagus. Nah, yang rapi, maksudnya ya perlu estetika itu ya perlu. Ya, estetika, keindahan itu perlu. Bukan kok yang penting nutup aurat, iya, tapi keindahan itu penting. Dalam suatu riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu selalu necis pakaiannya, selalu baik. Kalau di Madinah dia tidak mau memakai kendaraan, dia selalu jalan kaki kemana-mana. Di Madinah ya. Ketika ditanya, kok selalu necis, rapi? Karena menghormati ilmu yang Allah berikan padaku. Dia orang alim. Jadi menghormati, diberi ilmu oleh Allah. Karena dia orang alim, ya, ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian dia memakai selalu pakaian yang bagus. Di Madinah tidak mau naik kendaraan. Ditanya alasnya, karena Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Madinah. Maka beliau di mana-mana, kalau Madinah jalan kaki, tidak pernah mau naik kendaraan. Apa kita harus mengikuti beliau? Terus kalau kita naik kendaraan di Madinah dosa? Dosa enggak? Enggak. Ya. Melaku neng Madinah teyol no kamu sana. Ya. Maka itu Imam Ahmad beliau. Ya, silahkan. Kalau mau mengikuti beliau ya boleh. Tidak mengikuti tidak dosa. Mau di sana pakai kendaraan apa aja boleh, unta ya boleh, sepeda motor ya boleh. Wong Nabi aja membolehkan antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Kalau zaman Nabi kendaraannya selalu unta, kuda dan sebagainya, kamu sepeda motor, mobil, apa silahkan. Nabi lebih tahu. Kamu lebih tahu daripada Nabi. Saat itu Nabi belum pernah mengerti mobil itu seperti apa. Ya, sepeda motor berbagai macam jenisnya seperti apa belum tahu. Madinah belum ada, maka tidak pernah ada riwayat ya tabrakan, kendaraan tabrakan itu belum ada. Pesawat jatuh, pesawat terungeneng. Nah, maka itu sudah diberitahukan Nabi, kamu lebih tahu, kembangkan urusan dunia, tapi urusan ibadah, jangan membuat ibadah yang baru. Kalau dunia serba baru silakan. Zaman Nabi tidak ada, sekarang mau kamu adakan, silahkan, bebas. Tapi kalau ibadah, zaman Nabi tidak ada, kamu sekarang adakan, bid'ah itu, finnar tempatnya. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Jadi gini, kami berpakaian, kami memakai, tidak pakai jenggot, semua itu ada pakai dasar, bukan awur-awuran. Bukan berarti menolak yang pakai dasar-dasar ini tadi. Namun demikian, kalau dalam hal ini sama-sama memakai dalil, kemudian ada perbedaan paham di dalam memahami dalil itu, nah kita saling menghormati, jangan saling menghina, saling merendahkan, saling meremehkan. Nah itu jadi kalau kita meremehkan satu dengan yang lain jadi sombong. Nah itu yang dilarang, kesombongan itu. Sampai Nabi mengatakan haram meremehkan saudaranya sama muslim itu hukumnya haram. Malah bisa ada fasik loh. Hibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, merendahkan saudaranya sama muslim itu fasik, suatu kefasikan. Memeranginya kafir. Memerangi kaum muslim itu jadi kekafiran, kufur itu. Maka sama muslim harus saling menghormati, saling menyayangi. Lah ini dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu tujuannya mawaddatan fil qurba. Supaya terjadi rasa sayang menyayangi, kasih sayang dalam kekeluargaan. Sesama muslim itu supaya tumbuh rasa kasih sayang. Walaupun beda paham, beda pendapat, tapi kasih sayangmu sesama muslim
Jangan sampai luntur. Karena hakikat sama muslim itu saudara. Al-muslimu akhul muslim. Perkara bajunya beda, pecinya beda, celananya beda. Kamu muslim, saya muslim. Oh iya, saudaraku. Kamu pakai celana begitu silahkan. Kamu pakai jenggot silahkan, jangan tidak jenggot. Tapi saudaraku. Kamu dengan saya itu saudara. Ya. Persaudaraan sama muslim kata Nabi seperti satu tubuh. Sebagian anggota tubuh sakit seluruhnya merasakan. Maka jangan saling hina menghina satu dengan yang lain. Supaya tidak terjadi saling hina menghina. Tapi tumbuh rasa kasih sayang. Nabi kita mengajarkan afsu salam bainakum. Tebarkan salam. Jaga keselamatan di antara kamu. Jangan saudaramu sakit hatinya karena kamu hina, kamu rendahkan, kamu ejek, menyakiti hati. Jangan sakit fisiknya karena kamu aniaya. Jangan rugi hartanya karena kamu rampok. Sama muslim itu dijaga. Hartanya haram, darahnya haram, kehormatannya haram. Maka sesama muslim walaupun beda paham, beda pendapat, jangan rusak kasih sayangnya. Itu indahnya Islam. Kasih sayang sama muslim kata Nabi itu tandanya kamu orang beriman. Kalau tidak beriman, wala yu'minu hatta tahabu. Tidak disebut beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Kalau tidak ada iman, tidak akan masuk surga. Nabi kita mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Jadi jangan merasa kita orang yang beriman kalau kamu tidak ada rasa kasih sayang sama muslim. Bahkan adanya rasa kedengkian, kebencian, rasa permusuhan sesama muslim, kamu bukan orang beriman. Kata Nabi itu, tidak beriman kalau tidak ada rasa kasih sayang. Itu Nabi menunjukkan, mau kamu saya tunjukkan sesuatu, kalau kamu lakukan muncul kasih sayang. Apa itu? Afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Dan kamu di sini hanya kaum muslimin. Sekalipun beda paham, beda pendapat, beda pakaian, beda peci, beda golongan, beda suku, beda partai sekalipun. Kalau muslim, al-muslimu akhul muslim. Jangan merasa partaimu lebih baik atau menginjak-injak merendahkan partai lain. Oh jadi firqah kamu nanti. Kalau jadi firqah masuk kamu terjebak dalam perbuatan syirik. Daripada masuk ke dalam firqah, fa'tazil firqah. Ya. Ujrahlah kamu dari firqah itu. Walau anta'adu bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Fa'tazil firqa kullihi. Uzlah kamu dari firqah tadi. Sekalipun kamu sampai masuk suatu tempat yang kamu sulit makan. Makan saja hanya makan akar pohon sehingga kamu mati kesulitan makan kecuali makan akar pohon untuk menghindari firqah tadi. Ya, firqah itu orang yang membangga-banggakan golongannya, seolah golongannya sendiri yang paling benar, merendahkan golongan lain, seolah-olah yang bukan golongannya itu ahli nar, malah yang kepengen masuk surga, masuklah golonganku. Ya, maka Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Nah, maka saya katakan kalau saudara seolah-olah MTA ini paling benar, nah kepengen melebu surga, melebu MTA, lah kamu masuk firqah. Maka hindari firqah MTA, jangan menjadi firqah tersendiri. Golongan apapun, partai apapun, kalau mereka Islam itu saudara kita. Perkara saudara kok tidak sependapat biasa. Oh saudara kandungnya ya seorang sependapat kok. Beda pendapat boleh, tapi Islamnya jangan meretakkan persaudaraan karena beda pendapat. Maka Islam tidak merasa punya musuh dengan sesama muslim. Siapapun, bukan, kita tidak punya musuh. Walaupun sering dimusuhi. Dimusuhi tapi tidak kita menganggap mereka musuh, tidak. Kita doakan.
Nah, dia memusuhi kita, dianggap aliran sesat, dia ingkar sunnah, dianggap wahabi, macam-macam. Ya kita prasangka baik. Orang yang menuduh-menuduh itu karena tidak tahu. Didoakan saja supaya dia tahu. Mau bertabayun, mau mendekat, sehingga dia tahu. Dia nanti akan menyesal di kemudian hari. Ya. Kalau orang tidak tabayun, karena akhirnya akan menyesal. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka di sini sedikit sebelum saya lanjutkan, di sini halaman 7 dari, coba kamu buka lagi halaman 7. Ya, alinea kedua itu. Coba dibaca. Di keterangan Ustaznya. Ya. Dari hadis-hadis di atas bisa kita pahami bahwa yang dilarang itu adalah melabuhkan izar karena sombong. Adapun kalau tidak sombong, maka tidak termasuk yang dilarang dalam hadis tersebut. Terus. Walaupun di antara hadis-hadis tersebut ada yang tidak menyebut karena sombong, dan ini merupakan dalil mutlak, namun hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa yang dilarang itu adalah melabuhkannya karena sombong, dan ini merupakan dalil muqayyad. Dan apabila ada dalil mutlak dan dalil muqayyad, maka yang dipakai adalah dalil muqayyad. Nah, dalil mutlak, keumumannya adalah mutlak, siapa memakai kain di bawah mata kaki haram. Mata kain di bawah mata kaki tidak dilihat oleh Allah. Memakai kain di bawah mata kaki finar, itu mutlak. Tapi ada dalil yang muqayyad, yang keterikatannya ke sana. Kalau memakai kain di bawah mata kaki karena sombong, lah itu. Jadi muqayyadnya karena sombong tadi. Sehingga kalau ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad, yang dipakai dalil muqayyad, keterikatan. Atau dalil am dan dalil khos. Am itu umum. Kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, yang dipakai yang khusus. Seperti tadi, ya, haram darah dari umum. Andai kata tidak ada kalimat damam masfuhan, kita tidak bisa makan daging. Mesti ada kecampuran darah itu walaupun sedikit. Apalagi menyembelih sapi, menyembelih kambing, mesti ada darahnya. Bercampur limpa atau bercampur hati atau bercampur daging-daging itu sedikit-sedikit mesti masih ada darahnya. Maka hurimat alaikumul maitatu wadamu. Damu ini, darah ini umum. Tapi ada dalil yang mengkhususkan, yang diharamkan itu damam mas. Bukan, andai kata tidak ada kalimat damam mas bukan, kita tidak bisa makan daging sapi. Mesti ada darah yang masih bercak-bercak tertinggal di situ, kecampuran darah kan. Oh ternyata yang diharamkan itu darah yang mengalir ketika disembelih itu saja, sehingga darah yang masih melekat di dagingnya, di limpanya, di hatinya, ya tidak ikut mengalir ketika disembelih tadi, berarti ini halal. Bangkai juga begitu. Hurimat alaikumul maitah. Maitah itu bangkai. Haram kita makan bangkai. Umum itu. Tapi ada yang khusus. Ya, diterangkan bahwa laut itu bersih. Airnya halal bangkainya. Jadi bangkai binatang laut itu apapun wujudnya halal. Bangkai binatang laut, apa itu kuda, apa itu singa, atau itu anjing. Ya. Tapi laut loh ya, anjing laut, singa laut, kuda laut. Jangan anjing mati dibuang ke laut. Wah ini ada anjing mati, oh iya ini anjing laut. Ya, singa mati cemplung ke laut, terus dapat, karena laut itu halal bangkainya, ini dapatkan bangkai singa ya halal, tidak begitu. Ya, kan laut itu sudah ada singanya juga, ada singa laut, ada anjing laut, ada kuda laut, kan gitu. Ya, bentuknya apapun yang binatang laut itu kalau mati sekalipun tidak disembelih semuanya halal. Maka pengkhususan bangkai itu bangkai laut itu semuanya halal. Apapun
wujudnya. Airnya bersih. Jadi air laut itu bersih, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi, ya, itu bangkainya semuanya halal. Ini kepiting nek nyokot loro. Ya cokotan genti. Ya, kepiting itu nyapit kan sakit. Karena ada waktu dulu ada pas pengajian MD itu ada seorang ibu tanya, Ustadz, saya itu heran ada seorang mubalek tenar menerangkan pengajian ya jelas, tapi sayangnya dia itu makan kepiting. Lah kenapa? Lah kepiting itu kan haram, kalau nyapit kan sakit. Nah padahal kepiting itu binatang laut. Sekalipun mati itu halal. Walaupun itu bangkai, tapi ada pengkhususan. Itu nampak dalil khos. Ya, semua bangkai itu kalau tidak ada pengkhususan itu kita nggak bisa makan. Bangkai laut itu, ya, maka dikatakan oleh Nabi, laut itu airnya bersih, halal bangkainya. Bangkai binatang laut loh ya, bukan bangkai binatang darat yang dibuang ke laut. Bukan. Nah maka ini juga begitu. Tadi ayat hadis-hadis yang tidak menerangkan kesombongannya, tapi banyak tadi ya. Tetapi ada hadis yang menerangkan memakai kain di bawah mata kaki kalau karena sombong. Itu yang mukoyatnya, yang khosnya. Sehingga kalau tidak karena sombong berarti boleh tidak apa-apa. Karena tekanannya karena sombong, maka dari itu sekalipun kainnya tidak di atas, tidak di bawah mata kaki, tapi di atas mata kaki, kalau sombong juga diharamkan. Malah sombong itu tidak boleh masuk surga kok. Nabi kita mengatakan la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu tidak bisa masuk surga, apalagi sebesar gunung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Namun demikian yang masih suka cingkrang pakai jenggot silahkan, tapi jangan merasa sombong. Jangan menyalah-nyalahkan yang tidak cingkrang, yang tidak jenggotan. Yang tidak pakai jenggot, tidak pakai cingkrang juga tidak perlu menyalah-nyalahkan yang memakai itu. Kita sesama muslim, apapun bedanya, apapun pakaiannya, apapun golongannya, apapun bajunya, sesama muslim adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Titiannya orang muslim yang membedakan Islam dan kafir bukan cingkrangnya, bukan jenggotnya, kata Nabi apanya? Sholatnya. Kalau kamu sholat ya muslim. Kalau kamu tidak sholat walaupun jenggotmu panjang ya kafir. Kalau kamu tidak sholat, walaupun celanamu cingkrang, tidak sholat, ya kafir, gitu loh. Itu ya. Ya, boleh beda pendapat, boleh beda paham, tapi jangan sampai merusak rasa persaudaraan. Kalau kita lihat di NTN ini pengajianmu yang jenggotan banyak, yang tidak jenggotan banyak, yang pakai cingkrang juga ada, yang tidak. Hanya kalau masuk di NTN kok pakai celana cingkrang karena sombong terus nyalah-nyalahkan yang lain, tidak boleh ngaji di sini. Nggak boleh, karena di sini berusaha kita bersihkan dari sifat kesombongan. Ya, ada pertanyaan? Ya, ini sebelumnya ada selamat datang dari rombongan-rombongan ini. Satu dari Pitu, Ngawi. Ya, Pitu, ini tempatnya Pak siapa dulu itu? Anak Jadah itu Pak. Yang sering datang ke sini dulu. Yang menamakan dirinya anak Jadah, Pak Said. Ya. Pak siapa? Said. Datang enggak nih Pak Said itu? Enggak datang? Oh datang ya. Anak Jadah. Tapi enggak masalah itu. Ahli surga, kalau dia iman dan amal soleh, ahli surga. Dari Ngawi Pitu, 1 bis dan 1 mobil. Dari Boyolali, Mojosongo, 25 orang. Dari Kandangan Temanggung, Kandangan ya, Temanggung 1 bis. Dari Kedu Temanggung 1 bis.
dari Candiroto, Temanggung 2 mobil, semua Temanggung tadi. Ya, dari Temanggung Kandangan, Kedu, Candiroto, ya, lebih. Kemudian dari Sukodono Sragen 1 bis, dari Nanggulan, Kulon Progo 1 bis, dari Musuk, Boyolali 40 orang, dari Tengaran, Kabupaten Semarang 2 mobil, dari Karangmojo, Gunung Kidul 1 bis, dari Juwangi, Boyolali 15 orang, dari Banyu Biru, Widodaren Ngawi 1 bis, kemarin kena puting beliung ya Widodaren, tapi warga SAR dan Satgas Ngawi dikerahkan ke sana toh. Ya, alhamdulillah untuk bakti sosial membantu saudara-saudara kita walaupun bukan warga MTA ya, masyarakat yang kena puting beliung ya kita kerja bakti untuk membersihkan rumah-rumahnya, menata, merapikan dan sebagainya. Dari Satgas dan SAR-nya dari Ngawi. Kemudian dari Takeran Barat, Magetan 100 orang. Kedunggalar 1 Ngawi, 1 bis. Kota Solo 3 2 mobil. Pangandon, Brangsong. Pegadon. Ya. Pegadon. Pegadon, Brangsong dan Brangsong, Kendal 37 orang. Cepu Blora 16 orang. Pulau Kulon, Grobogan 1 bis dan 1 mobil. Meranggen Demak 34 orang. Gemarang, Kedunggalar Ngawi 3 mobil. Pelayan Gunung Kidul 25 orang. Ya nih selamat datang rombongan-rombongan dari jauh-jauh. Ya dan istiqomah. Nah, kebetulan pas datang. Ya, brosurnya mengenai cingkrang dan jenggot. Ya. Dan belum saya brosurkan karena sering timbulnya pertanyaan di akad pagi. Ya. Karena mereka mungkin sudah mempunyai atau mendengar ilmu-ilmu yang begitu kok lihat orang MTA kok tidak banyak yang jenggoten, tidak banyak yang cingkrangan, malah ustadz ora. Nah, ini piye lah tuh. Makanya timbul pertanyaan-pertanyaan. Maka karena timbul pertanyaan saya keluarkan brosur hari ini yang membahas tentang itu. Jadi bukannya kita tidak tahu tentang hal itu, sebetulnya tahu. Ya, sudah lama tahu ini, malah kalau dikhususi sudah dibrosurkan ini. Ya, di akad pagi karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan ya brosurkan. Jadi yang kita amalkan di sini bukan tanpa ilmu. Ya. Mungkin ilmunya hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Atau mungkin kurang lengkap, saudara hanya memahami hadis-hadis ini tapi tidak digarisbawakan di situ kalimat karena sombong itu mungkin dilupakan. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi, dan termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, angkatan ya tua masuk Islam pertama itu. Itu beliau. Nah, dia pun selalu memakai kain yang di bawah mata kaki, tapi dikatakan oleh Nabi tidak apa-apa karena beliau memakai seperti itu bukan dilandasi karena kesombongan. Berarti siapapun yang memakai kain atau izar di bawah mata kaki asal tidak karena sombong, tidak mengapa. Yang dilarang di sini adalah karena kesombongannya. Ya, ada pertanyaan dari brosur lagi? Masih ada Ustaz. Brosur halaman 5. An-Nabi Jurayyin Jabir bin Sulaimin qal ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu qultu man hadha qala hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu alaikas salamu ya Rasulullah marratain qala la taqul alaikas salam fa inna alaikas salamu tahiyyatul mayyiti qul assalamu alaikum. Artinya, dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim, ia berkata,
saya melihat seseorang yang pendapatnya selalu diikuti oleh orang banyak. Apapun yang dikatakannya pasti diikuti mereka. Saya bertanya, siapakah orang itu? Para sahabat menjawab, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan salam, alaikassalam ya Rasulullah. Aku mengucapkan 2 kali. Maka beliau bersabda, janganlah kamu mengucapkan alaikassalam, karena ucapan alaikassalam itu untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi ucapkanlah assalamu alaika. Berkenaan dengan hadis tersebut, pertanyaannya, apakah Nabi Isa alaihi salam sudah meninggal, Ustadz? Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa belum wafat, tetapi hanya diangkat oleh Allah, Ustaz. Diangkat kemana? Ya, memang itu pendapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Isa belum wafat. Karena waktu itu ketika Nabi Isa rame-rame mau disalib, ya, keroyok oleh orang-orang kafir mau disalib, ya, Allah menyelamatkan. Nabi diangkat dari kerumunan manusia itu, ada orang yang subihalahu. Dalam Quran diterangkan subihalahu. Diserupakan rupanya seperti Nabi Isa. Akhirnya yang ditangkap itu, karena dianggapnya Nabi Isa, karena saking dengan marah, puncak kemarahannya, lah ini diserupakan. Mungkin mirip-mirip ya, langsung ditangkap. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Maksud diangkat itu diangkat dari kerumunan itu diselamatkan. Nah terus ada yang menganggap diangkat ke langit sana, sekarang ikut Allah di sana. Ya. Padahal yang dimaksud diangkat itu diangkat dari kerumunan manusia diselamatkan. Terus diselamatkan dibawa kemana? Tidak diterangkan. Karena tidak diterangkan ya kita tidak tahu. Nah kenapa kita harus membahas Nabi Isa wafat atau belum wafat? Ya. Kalau belum wafat berarti Nabi Isa masih. Kalau Nabi Isa masih berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, wong Nabi Isa masih itu kok. Ya tak? Ya maka itu berpendapat yang masih hidup ya silakan. Tapi yang jelas Nabi Isa sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian tentu tidak ada ya sudah wafat dong, zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Orang yang paling panjang umurnya Nabi Nuh aja 950 tahun meninggal kok. Nabi Isa kalau sekarang berapa ribu tahun itu. Sampai Nabi Muhammad. Ya toh? Nah karena itu tidak diterangkan maka tidak tahu kita. Nah, diangkat ke langit apa dia ya biar aja lah. Kok ngulai Nabi Isa yang mau apa toh? Yang sekarang Nabi yang diutus oleh Allah untuk memimpin manusia di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, ya, wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, sehingga itu nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. Tidak usah ngulai Nabi Isa. Ya. Umpama masih hidup ya mau apa kamu? Mau ketemu? Ya enggak bisa. Ya. Lah kalau wafat kuburannya di mana? Banyak nabi-nabi yang tidak diterangkan kuburnya. Apa nerane kuburnya terus urip gitu. Nah, kamu tahu kuburannya nabi-nabi, Nabi Saleh dan sebagainya, Nabi Nuh, kuburannya di mana? Yang tahu, yang jelas itu kan kuburnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikubur di Madinah, di kamar beliau sendiri. Jadi di rumah, dikubur di rumah. Sampai sekarang diketahui kuburnya di sana. Nabi-nabi yang lain, enggak perlu kok kubur itu diketahui di mana, enggak perlu. Yang penting diingat-ingat itu bukan kuburnya, tapi ajarannya. Apalagi halaman 5 masuk ke halaman 6, baris yang terakhir.
Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalu dzalika alaihi. Artinya, dan apabila ada orang yang memaki dan mencela kamu dengan apa yang dia ketahui tentang dirimu, maka janganlah kamu mencelanya dengan apa yang kamu ketahui tentang cela dirinya. Karena jika kamu tidak membalasnya, sesungguhnya akibat dari celaan itu akan kembali kepadanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu kok. Jadi kalau ada orang memaki-maki kamu, menyebut-nyebut tentang keburukanmu. Ya. Misalnya kamu dulu suka judi atau suka mabuk, sekarang kamu jadi dai, menerang-nerangkan judi, mabuk itu haram, perbuatan setan itu. Terus orang-orang cerita pada orang lain, wong pandai ngomong, jarkoni itu. Berngajar tapi dia ya gane nglakoni sing diucapke kuwi katanya perbuatan setan, padahal dia dulu yang mabuk, ya, main judi itu kadang seminggu tidak pulang, kebunnya sak kandang habis untuk main. Nah itu maka jangan percaya orang itu. Nah, dia elek-elek orang itu, amarga karena dia tahu kejelekan orang itu. Nah, elek-elek kamu karena dia tahu kejelekanmu. Terus kamu tahu juga kejelekan dia, kamu bales. Karena saya kan cuma mabuk, judi, dia itu pencuri. Nah, kowe elek-elek genti karena tahu kejelekan dia. Karena kamu dielek-elek menyebut-nyebut kejelekanmu, kamu membalas tahu kejelekan dia, kamu juga menyebut-nyebut kejelekannya dia. Dia itu tidak hanya sekedar mabuk, mabuk saya pakai uang saya sendiri, judi pakai uang sendiri, dia itu mencuri. Mencuri, merampok, sudah masuk hukuman berapa kali itu. Nah itu dah. Nah maka itu dalam Islam, kalau kamu dicaci maki oleh orang dengan menyebut-nyebut kejelekanmu, sedang kamu juga tahu kejelekan orang yang memaki-maki kamu, tidak usah kamu membalas memaki-maki dengan menyebut-nyebut kejelekan dia genti. Kalau kamu sabar, kamu biarkan, ya dah, maka dosanya akan dipikul oleh dia. Maka akan kembali kepada dirinya. Artinya pemaki-makian tadi kalau kamu sabar akan menimpa dirinya, dosanya akan dipikul oleh dia. Tapi kalau kamu dimaki-maki, kamu balas maki-maki, ya sama-sama memikul dosa. Maka biarkan saja. Maka dalam Al-Quran, kalau kamu dicaci maki, diperbuat jelek, balasannya apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Ya udah, indah sekali Islam itu. Dieleke wong balasane kon sing apik. Diperlakukan jelek, balasamu yang baik. Kalau kamu melakukan jelek juga, dimaki-maki, maki-maki dengan menyebut jelekannya juga, sama. Dia dosa, kamu juga dosa. Tapi kalau kamu sabar tidak membalas, dosanya dipikul yang maki-maki itu sendiri. Apalagi, ya ini yang datang dari Bapak Profesor Dr. Suharno. Ini seorang dulu pernah ikut merintis. Dirinya 11 Maret itu beliau ikut merintis itu ya. Dia sudah sepuh, sudah pensiun, sekarang ikut hadir di kajian ini. Profesor Dr. Suharno, dari Sumber. Jadi ada Bapak Profesor yang ikut ngaji. Profesor kita juga ada, Profesor Suwarto. Ada enggak Pak Profesor Suwarto? Itu pimpinan Perwakilan Sukoharjo itu, Profesor. Jadi kalau sudah di sini, enggak ketok. Profesornya mana, profesinya masing, enggak sama-sama. Ada polisi, ada brigadir ya.
Sekarang Pak siapa tadi? Pak siapa tadi? Roni itu sekarang sudah bukan Aibtu, Aibda, sekarang brigadir, sudah naik pangkat. Brigadir. Ada lagi yang ketua Bank Bantul itu AKBP, Ajun Komisaris Besar, polisi. Nah, ada. Komplit pokoknya di MTA nih. Tentaranya ada, polisinya ada, hansipnya ya ada. Camat, lurah, sing rada arang-arang mudin. Itu rada arang-arang, memang mudin. Ngaji mudin itu arang. Kalau lurah banyak. Ya, camat ya ada, lurah ya ada. Yang mudin sing rada arang-arang. Walaupun arang-arang nih ya ada. Ya ada yang dari Tulung itu, Badar itu mudin dulu. Sampai sekarang ngaji. Termasuk pengurus cabang Tulung sana itu. Ya, ada profesornya, ada Profesor Suwarno, ada Profesor Suwarto. Doktornya banyak sekali. Ya, banyak sekali doktor. Apalagi dokter Andes wis ra kena dihitung. Ya, dokter Andes. SMA, SLA, sekolah luar biasa aja dong. Ini mau sekolah biasa-biasa itu biasa, luar biasa. Kepala sekolah luar biasa, itu Pak Misti. Nah, Pak Misti itu pengurus cabang Banjarsari sana. Nah, kepala sekolah luar biasa. Nah, sekolah biasa-biasa, ngomong biasa, ini luar biasa. Nah, tapi sudah masuk dalam majelis sama, tidak ada bedanya. Yang mulia siapa? Yang bertakwa kepada Allah. Apalagi? Sudah habis waktunya? Masih Ustaz, ini ada masih 2 pertanyaan berkaitan dengan brosur Ustaz. Ya. Setelah membaca hadis-hadis tentang musbil dan jenggot, saya ingin mengganti celana yang saya pakai saat ini karena celana yang saya pakai melebihi atau di bawah mata kaki dan saya ingin mencukur kumis dan memelihara jenggot. Apakah keinginan saya ini sudah benar Ustaz? Benar, boleh saja silahkan. Yang kemarin celananya di bawah mata kaki sekarang dicingkrangke silahkan. Tapi jangan setelah cingkrang merasa paling baik sendiri. Ya, yang celana di bawah mata kaki itu yang salah. Ini tidak ada yang salah, semuanya benar tadi. Pakai celana di atas mata kaki ya benar, malah rodok ngirit, gitu. Yang pakai celana di bawah mata kaki ya benar, yang tidak benar kalau diiringi dengan kesombongan. Ini harus paham ini. Jangan bareng maca brosur, wah nakno sing bener sing cingkrang ya. Nah, berarti kamu nggak paham. Yang bener itu yang tidak sombong. Sekalipun celanamu sampai di bawah mata kaki. Di sini ada brosur tadi tidak membicarakan masalah celana babar pisan. Blas nggak ada bicara masalah celana. Yang dibicarakan masalah apa? Izar. Lah kalau kamu membaca brosur ini terus sampai di rumah celana mau potong, berarti kamu tidak memahami pelajaran hari ini. Tidak paham. Oh ini tidak ada bicara celana kok. Nah kecuali kalau kamu tadi ngaji biasanya tiap hari kamu pakai izar. Izar itu kain. Kain yang diuput-uputkan yang izarnya loh.